Terima kasih yang mulia. Saksi Nikita Mirdani ya, seperti tadi sudah dibilang kembali memiliki nomor handphone di 0852 173 17386. Ya. Terus saksi pernah berkomunikasi dengan Dr. Oki Pratama melalui tersebut? Iya. Oke. Berdasarkan berita acara lab forensik nomor 024 atas nama saksi Nikita Mirdani, yang seperti ini. Saksi telah berbicara Dr. Oki Pratama. Oke, tugas khusus dicarikan uang lagi ya. Dokter, ini nomor baru aku ya, dimana aku saja kawan bininya main game. Dia tak cepat tahu. Dokter udah cukup, gak usah support atau apakah buat Naira anaknya Fitri. Masih ingat percakapan itu? Itu percakapan bulan apa ya? Percakapan di bulan tanggal 16 Juni tahun 2023. 16 Juni. Coba sebentar biar audionya diperbaiki. Tolong penasihat hukum ya, kita ingatkan. Ya. Saya Jelas begitu ya. Begitu. Sekali diingatkan jangan terus seperti itu terus ya. Silakan nanti kalau keberatan ke majelis, nanti majelis mengingatkan apakah pertanyaan dari penuntut umum ada di dakwaan di BAP tidak ya. Silakan dilanjutkan. terima kasih yang mulia. Kita lanjut, kemudian di tanggal 15 Oktober tahun 2024 kita ke 829 malam, saksi Oki Pratama ada melakukan komunikasi melalui WhatsApp dengan saksi seperti ini. Ani, iya, gimana? Intinya dia bilang apa? Di pesawat ini dong, dia minta maaf atas semua yang terjadi dan terhadap produknya akan terima. Kita menjawab, serang gimana ya? Oki menjawab, saksi menjawab. Polisi jahat. Terus kemudian kita menjawab yang saham 20% aja sama lab yang bohong itu. Mending serang produk aja sama hasil lab bohong. Itu percakapan saksi Oki. Kalau 20% itu kena ke Richardnya lagi, itu biarin praktik aja. Soalnya ini juga udah dapat dari Richard. Terus kemudian di tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 8.54 saksi Nikita melakukan WhatsApp dengan motif seperti ini. Kenapa si kurus itu ikan laut pedas yang bikin naikkan aku dok? Najis, bukan. Jadi dia capture soal dirinya disupport orang-orang gitu. Wajar sih karena Kak Fitri pembelaan diri. Saksi Nikita kemudian menjawab, mana sih aibnya Reja Sepi? Itu juga masih di tanggal 15 bulan 10 di jam 8.57 malam. Kemudian yang ingin saya tanyakan, maksudnya saksi Nikita ini melakukan WhatsApp dengan saksi Oki Pratama membicarakan terkait kenapa si kurus itu seperti apa? Kenapa si kurus itu? Ya, si kurus itu ada nyebut nama nggak sih di situ? Bu, maaf. Di sini belum. Di sini belum. Ya, itu percakapan saya dengan orang lain. Karena di
jam 8.57 langsung di saksi ini kita berbicara melanjutkan percakapan lagi, mana sih aibnya Reza Coki? Seperti itu. Nah itu maksudnya gimana? Aib apa? Ya karena setahu saya memang Reza ini kan selalu melakukan flexing ya di sosial medianya. Selain flexing juga dia juga beberapa influencer dan dokter-dokter juga sudah sempat review produknya, bukan saya saja, saya cuma merepost saja. Memang produknya itu memang banyak yang overclaim dan berbahaya gitu. Dan memang saat itu setahu saya lihat si Reza ini memang dia tidak melakukan perbaikan, malah dia menghajar dokter dengan mengenyek-ngenyek dia sambil nge-live gitu. Itu ada di sosial media. Nah, terus kemudian kalau udah nemu aibnya, saksi mau bikin apa? Ya nggak ada apa-apa, cuma nanya aja. Tidak ada apa-apa. Oh, jadi hanya ingin mencari-cari gitu? Nggak usah mencari-cari, produknya juga udah ada di saya. Yang kata dia reverse skin sama DNA itu. Oke. Ya. Terus kemudian di tanggal 3 bulan 11 saksi kita melakukan chatting dengan Dr. Oki kembali. Telepon deh. Sekarang penting. Dr. Oki WA si Gepeng dok. Kita bilang juga cus dok buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok. Hahaha. Bukan games. Duitnya udah banyak dia. Oke aku chat. Itu maksudnya seperti apa? Jadi WA si Gepeng dok. Oke. Tidak direspon dan dokter Ogi sempat bilang ini kamu dicari sama Reza. Aku bilang mau ngapain, aku bilang gitu kan ya, terus hanya komunikasi seperti itu aja. Kan dibilang bahwasanya WA si Gepeng dok itu maksudnya untuk Jadi karena tidak direspon. ini ya begini Bu Jaksa, konotasi WhatsAppan, telepon sama berbicara langsung itu beda. Jadi jangan dianggap semua WhatsApp yang di situ itu tertuju untuk si Reza, karena banyak sekali percakapan di situ untuk orang lain juga ada gitu. Ini si Gepeng ini dan itu WhatsAppnya banyak sekali percakapannya sama dokter. Oke. Terus kemudian di tanggal 3 bulan 11 di jam 11.34 sore saksi kita ada juga melakukan chatting dengan Dr. Oki. Tadi kesenggol lagi si Reza, syukurin Instagramku yang lama hilang sedih. Nah, terus kemudian Dr. Oki ada melakukan screenshot dan dikirimkan kepada saksi kita. Itu waktu itu saya memang memperlihatkan produk non DNA itu yang punya orang tapi dia di branding produk dia tanpa ada BPOM. Itu memang saya taruh di live TikTok saya waktu itu. Hanya itu saja. Tidak ada ngomong yang lain. Oke, terkait chattingan, kalau memang nggak direspon sama Dr. Reza, Ya. ketika Dr. Oki melakukan WhatsApp, kenapa saksi kita aktif untuk menyuruh Oki hubungin Reza? Bagaimana aktif menurut Ibu? Saya tidak aktif di situ, biasa aja. Karena memaksa untuk di sini Bagaimana ada Ibu bisa bilang memaksa? karena di sini ada berkali-kali. Berkali-kali berapa kali, Bu? Ya lebih dari 1 kali. Berapa kali? Karena saya tidak Lebih pernah dari memaksa 1 kali. Dr. Oki untuk WhatsApp si Reza itu. Oh, oke. Dan tidak ada paksaan di situ. Sesuai sama yang Ibu omongin aja tadi. Terus kemudian lagi di tanggal 13 bulan 11 sekitar jam 7.55 malam saksi ini kita juga ada melakukan WhatsApp dengan Oki yang intinya adalah lah ketemuan ya udah nggak apa-apa yang penting aku dapat duit besok aja mau aku atur tapi aku ditemenin Mail ya itu kata dokter Oki. Kita langsung menjawab iya sama Mail. Terus saksi ini kita juga melakukan WhatsApp dengan Oki kembali. Kira-kira, oh bukan. Kemudian Dr. Oki ada mengirimkan screenshotan
terkait percakapan Dr. Reza dengan apa dia ya. Terus Dr. Oki menjawab, foto sama aku biar seakan-akan produktif aman mungkin. 2, bagaimana caranya agar amankan dari dokter? Masa aku bilang teh jangan foto ya? Kita menjawab, kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Tasya Oki menjawab, nggak mungkin. Kita kemudian mengirimkan WhatsApp lagi, jangan posting, nanti blunder lagi dong. Ntar aku susah ajarnya. Aduh, alasan jangan posting apa? Kata dokter, ketemu aja kali ya. Langsung kita menjawab, bilang aja karena aku. Itu maksudnya kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani seperti apa? Itu percakapan saya atau Dr. Oki ke saya? Yang saya, kalau mau aman itu percakapan saksi Nikita ke dokter. Masalah skincare ini kan memang overclaim ini, mafia skincare ini kan sudah menjamu. Tapi Reza ini seperti orang yang merasa tidak ada melakukan kesalahan dalam produknya gitu. Nah terus kalau yang tadi Ibu bilang jangan foto dan lain-lain, memang kalau mereka itu kan kelompokan itu memang mereka selalu suka kalau misalkan kayak kita ketemu nanti mereka foto bikin. Dr. Oki ini apa namanya apa sih ya, Dr. Oki ini kan karena waktu itu kan si Reza ada beberapa owner-owner skincare yang memang saat itu menjual skincare overclaim banyak sekali, dan banyak sekali owner-owner skincare juga yang sudah di seolah-olah Dr. Oki juga ikut-ikutan sama mereka seperti itu. Jadi maksud kalimat kalau mau aman tuh aman gimana? Ya nggak ada, itu cuma ucapan saja, tidak ada apa-apa. Maksudnya amanin dulu Nikita Mirzani. Maksudnya aman. Iya, karena kalau aku itu kan jadi aku itu sebetulnya di masalah ini tidak pernah mereview produknya si Reza tersebut. Yang aku pajang di live TikTok aku itu hanya satu produk, yaitu Salmon DNA yang ternyata itu punya Red Skin dan tidak ber-BPOM. Jadi kalau misalkan si Reza ini kan memang mencari aku seolah-olah semuanya itu sudah beres tanpa membenahi produk dia yang overclaim ini dan berbahaya. Jadi maksudnya kata amaninnya itu amanin aja. Jadi kita posting satu aja itu semua orang tuh melihat, karena kan itu apa tidak dikunci, jadi semua orang bisa melihat. Oke. Terus lanjut di tanggal 13 bulan 11 di jam 7.59 udah kemudian dilakukan lagi chattingan dengan Dr. Oki. Dr. Oki bilang karena Niki mau menghajar Teteh karena sekawanan dengan Iza Zega. Tanya aja ketemu tuh mau ngapain. Saksi Oki bilang aku chat ini aja ya Teh, tapi aku izin sama Nikita dulu ya, karena Nikita itu anggap Teteh itu gengnya si Ono. Jadi aku takut Nikita maki-maki aku karena nanti bilangnya belain Ono. Itu aja. Terus kemudian saksi bilang oke. Maksudnya gengnya si Ono yang di itu geng yang selalu membuli saya sebetulnya dan anak saya. Iza Zega itu waria yang diberangkatkan oleh Rahmania Putria yang menjadi saksi di sini. Itu dia selalu membuli saya.
saya, anak saya, dan si Reza ini adalah salah satu donatur yang memang membiayai si Waria Isazega ini. Jadi saya selalu bilang sama Dr. Oki ini, dan Dr. Oki pun sempat juga dibully oleh si Isazega ini. Makanya saya bilang sejumlah uang, tapi saya tidak tahu berapa jumlahnya, untuk men-take down video produknya Reza Gladys yang overclaim. Terus kemudian kembali percakapan lagi dengan Dr. Oki, saksi kita bilang, ntar aku susah ajarnya. Maksudnya seperti apa ajarnya? Bahasanya seperti ini, ntar aku susah ajarnya. Ntar aku susah ajarnya. Ya karena yang tadi saya bilang itu, mereka itu berkelompok, salah satunya ada si Zazega. Sakit hati. Mendalam sekali karena anak saya itu dibully habis-habisan sama dia. Gitu. Jadi saya bilang begitu ya karena ada si Zazega di dalam ini mereka ini. Waktu itu.